Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heti Sonjaya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal terkait rencana aksi program komunikasi dengan tema Aksi Komunikasi Hijau bersama Kurangi Jejak Karbon. Dalam proposal ini terbagi menjadi 5 bab. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab kedua, strategi. Bab ketiga, rencana aksi program komunikasi. Bab keempat, monitoring dan evaluasi. Bab kelima, penutup. Pada bab pertama yang melatar belakangi pembuatan proposal ini yaitu kualitas udara di 5 kota besar Indonesia tercatat berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Salah satunya DKI Jakarta telah tercatat sebagai kualitas udara terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas sebesar 127 pada Selasa 21 April 2026 pukul 18.00 WIB. Hal ini dinyatakan berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Kemudian Kota Banten menempati posisi kedua dengan indeks kualitas udara sebesar 103 dan posisi ketiga ada Jawa Timur dengan indeks kualitas udara sebesar 102. Pada umumnya, kualitas udara dinilai baik jika memiliki ISPU pada rentang 0-50 dan rentang 51 sampai 100 dinilai sedang, rentang 101 sampai 200 kualitas udara tidak sehat. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk akan berdampak pada masalah kesehatan berkelanjutan akibat paparan partikel halus, terutama terkait sistem pernapasan dan kardiovaskular. Kemudian rumusan masalah terdapat apa resiko kesehatan jangka panjang yang dialami masyarakat akibat polusi emisi kendaraan khususnya di daerah perkotaan. Yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas udara saat pelaksanaan Car Free Day dibandingkan dengan hari-hari biasa. Yang ketiga, apa langkah strategis yang dapat diintegrasikan bersama program Car Free Day untuk memastikan adanya perbaikan kualitas udara secara berkelanjutan. Tujuan program ini terbagi menjadi 3. Tujuan pertama yaitu jangka pendek untuk meningkatkan literasi dan kesadaran publik terkait pentingnya pengurangan jejak karbon sebesar 30% dalam 3 bulan pertama. Tujuan program yang kedua yaitu untuk jangka menengah, mendorong kurang lebih 5.000 individu untuk berkomitmen melakukan aksi iklim harian seperti menghemat energi, mengurangi sampah plastik, dan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu membentuk komunitas berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan. Bab kedua, strategi. Strategi komunikasi menggunakan pendekatan community-based social marketing dengan mengandung pesan-pesan positif, persuasif, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan target audiens dibagi menjadi 3. Yang pertama, premier sebagai target utama, yaitu seluruh masyarakat perkotaan, baik individu, keluarga, maupun komunitas untuk diajak mengubah kebiasaan ketergantungan pada kendaraan bermotor, seperti beralih ke transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda. Target audiens yang kedua yaitu sekunder atau pemberi pengaruh seperti Gen Z dan milenial yang aktif di media sosial serta para komunitas peduli lingkungan dan pecinta olahraga. Target audiens yang ketiga yaitu tersier atau pendukung seperti pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan penentu kebijakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Kemudian media komunikasi yang digunakan seperti spanduk dan baliho biasanya dipasang untuk titik-titik strategis untuk menginformasikan tanggal pelaksanaan, rute penutupan jalan, serta imbauan menjaga kebersihan. Kita juga dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, X, Facebook, atau TikTok resmi pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi secara luas. Gaya komunikasi yang digunakan dalam kampanye ini menggunakan strategi komunikasi persuasif untuk membangun kesadaran kolektif serta mendorong aksi nyata masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi karbon. Bab ketiga, rencana aksi program komunikasi. Penerapan rencana aksi ini yang pertama ada aksi penutupan jalan dan pengalihan rute. Seperti Car Free Day biasanya dilakukan pada hari Minggu, melakukan penutupan jalan sementara untuk mensterilkan udara di jalan utama seperti kawasan Margonda Depok, dari U-turn Jalan Dahlia sampai simpang Jalan Juanda. Sedangkan pengalihan jalur alternatif untuk kendaraan bermotor yang beraktivitas agar tidak menghambat perekonomian.
Yang kedua, aksi kampanye olahraga bersama dan gaya hidup hijau, yaitu mengadakan kegiatan massal seperti jalan santai, bersepeda, senam bersama, hingga lari pagi untuk membiasakan gaya hidup sehat. Dan mengedukasi masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda untuk menekan emisi karbon. Yang ketiga, program pembagian bibit pohon gratis, seperti aksi penanaman ribuan bibit pohon di taman kota atau fasilitas umum yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk menambah ruang terbuka hijau, serta memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Yang keempat, aksi pemberdayaan ekonomi dan sosial, yaitu memberikan ruang atau tenda khusus bagi UMKM untuk menjual produk mereka di sepanjang jalan CFD guna meningkatkan perekonomian. Bab keempat, monitoring dan evaluasi. Sebagai tahap monitoring, kita dapat mengukur penurunan indeks kualitas udara selama kegiatan Car Free Day berlangsung. Kemudian mengevaluasi kepadatan pengunjung dan penataan UMKM agar tidak mengganggu fasilitas pendukung. Yang ketiga, manajemen lalu lintas dengan memastikan ketersediaan jalan alternatif, kelancaran kendaraan darurat, serta rambu-rambu peralihan arus. Yang terakhir, memonitor kebersihan pasca kegiatan serta menertibkan area dari parkir liar. Kemudian tahap evaluasi sebagai instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program agar berjalan sesuai target. Yang pertama, jumlah pengunjung booth interaktif minimal 600 orang per acara. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan audiens sebesar 30% tentang pencemaran udara melalui pre-test dan post-test saat acara. Yang ketiga, meningkatkan jumlah partisipan yang beralih menggunakan transportasi umum serta penurunan indeks kualitas udara di sekitar area CFD. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui survei lapangan seperti kuesioner digital menggunakan QR code kepada pengunjung CFD. Survei ini dilakukan guna mengevaluasi partisipasi pengunjung. Yang kedua, observasi langsung melalui pencatatan partisipan dalam challenge yang disediakan di booth, seperti mengisi link pretest dan posttest, kemudian memberikan souvenir kecil sebagai hadiah karena telah berpartisipasi dalam pengisian data pencatatan. Yang terakhir, analitik media sosial dengan melakukan pemantauan engagement rate dan jangkauan konten. Bab kelima, sebagai bab terakhir, yaitu penutup. Keberhasilan program komunikasi dalam mengurangi jejak karbon tergantung terhadap partisipasi aktif masyarakat, di mana melalui program ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Mari kita bersama-sama hijaukan bumi, sejukkan iklim. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini berdampak besar bagi kelangsungan hidup bumi di masa depan. Sekian, terima kasih.